Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, ini harus saya jelaskan dulu bahwa video ini saya tujukan untuk orang-orang yang ada di dalam grup Jalan Jiwa, agar mereka semakin baik dalam beribadah dan tidak jadi orang miskin. Oke? Begini, kenapa orang miskin lebih taat beragama daripada orang kaya? Premis ini sebenarnya bukan berasal dari saya, tapi dari murid-murid saya yang menanyakan hal tersebut. Beberapa murid saya menanyakan kepada saya, kenapa sih Kang orang miskin itu terlihat lebih agamis, lebih mencolok keagamaannya daripada orang-orang kaya? Karena selama ini kita melihat, katanya, orang-orang kaya itu sangat jarang sekali yang ikut andil alih dalam beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Sangat jarang ada orang kaya itu hadir di majelis, sangat jarang ada orang kaya itu hadir di acara tablik akbar dan lain sebagainya. Oke, saya jawab ya. Jadi begini ya teman-teman. Terkait dengan ketaatan di dalam ibadah, itu tidak ada kaitannya antara orang miskin dan orang kaya. Ketaatan itu memang benar-benar random. Ya, random dalam artian miskin belum tentu tidak taat, kaya pun belum tentu tidak taat. Yang kaya bisa jadi taat, yang miskin bisa jadi taat, ya. Nah, tapi kita harus belajar yang namanya psikologi dan sosial. Dimana terkadang ini bukan hanya dalam agama ya, tapi dalam hal lain di luar agama pun begini. Kita mungkin sering melihat bahwa orang-orang yang ingin terlihat kaya itu sebenarnya bukan orang kaya. Orang yang sering flexing itu sebenarnya bukan orang kaya. Orang yang sering pamer punya iPhone itu biasanya itu iPhone-nya minjem. Orang yang sering pamer foto sambil nyetir gitu, kameranya disimpan di sini, dia foto dekat setir begitu, itu biasanya orang yang nggak punya mobil, ya. Nah, dari situ kita melihat kesamaan dengan orang-orang yang beragama. Orang kaya kok nggak kelihatan beragama, sama dengan orang-orang kaya yang pamer. Kok orang kaya beneran itu jarang pamer gitu loh, jarang ria, jarang ini itu segala macam. Yang sering pamer itu justru yang belum kaya atau yang kayanya nggak seberapa, ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ini bukan masalah agama tapi terkait mental, ya. Orang miskin itu memang memiliki mental ingin menunjukkan sesuatu hal yang tidak dia punya. Kenapa ingin menunjukkan sesuatu hal yang tidak dia punya? Kan dia tidak punya itu. Itu artinya sesuatu hal tersebut adalah hal berharga bagi dirinya. Orang yang nggak punya mobil, berarti mobil itu berharga bagi dia. Sehingga kalau dia dipinjemin mobil, foto-fotonya banyak banget, ya. Foto-foto di depan mobil, di belakang mobil, di dalam mobilnya, di foto-foto segala macam. Orang yang tidak punya uang cenderung akan pamer uang saat dia baru pegang uang, karena uang itu adalah sesuatu hal yang berharga bagi dia. Ya, dia memamerkan sesuatu hal karena dia tidak punya itu sebenarnya. Ngerti nggak? Orang yang pamer duit, dia sebenarnya nggak punya duit, makanya begitu punya dia pamer, gitu loh. Ingin menunjukkan ke orang lain bahwa dia punya sesuatu hal yang bagus, dia punya sesuatu hal yang istimewa. Padahal istimewa bagi dirinya doang, bagi yang lain mah enggak gitu, biasa aja, pegang duit 10 juta, 100 juta juga. Orang yang biasanya tidak punya mobil, begitu dia dipinjemin mobil, dia merasa istimewa, makanya banyak foto-foto, dipoto sana, dipoto sini, ingin kelihatan punya mobil karena dia nggak punya mobil. Saya ulangi, ingin kelihatan punya mobil karena dia nggak punya mobil, gitu ya. Nah, begitupun di dalam agama yang saya lihat seperti itu. Orang kaya, teman-teman saya yang kaya raya, yang tajir-tajir, mereka taat beribadah, tapi mereka tidak pernah menunjukkan itu. Mereka beramal, mereka bersedekah, mereka bangun masjid, bantu panti asuhan, ya, bantu biaya renovasi rumah orang miskin, mereka membagikan sembako. Mereka seperti itu, ya. Saya pun mengikuti jejak mereka. Ternyata memang yang mereka lakukan itu bukan ingin menyembunyikan sesuatu gitu loh. Misalkan begini maksudnya, saya sedekah nggak saya pamerin, bukan berarti saya ingin menyembunyikan itu, tapi saya nggak mau repot aja, nggak mau repot harus merekam, harus memposting, harus ini dan itu, karena itu bagi saya repot, ya. Sesuatu hal yang rutin, saya sedekah rutin, buat apa divideokan lagi? Itu rutin, itu sudah rutin gitu loh, ya.
Saya sempat pernah mencoba memvideokan saat saya membagikan beras, saya coba videokan, saya upload ke TikTok. Ya memang rasanya tidak nyaman gitu loh. Tidak nyaman tuh dalam artian harus merekam lah, inilah itulah. Gimana ya? Ya nggak nyaman lah. Saat membagikan berasnya juga tidak natural. Orang-orang yang mau nerima beras juga ngelihat HP saya merekam, mereka jadi gimana gitu. Nggak nyaman gitu loh. Makanya akhirnya saya memutuskan sedekah-sedekah yang lain nggak bakal saya rekam. Saya hanya beberapa kali merekam proses sedekah itu. Akhirnya saya hentikan karena tidak nyaman. Repot. Toh lagian itu nggak spesial kok. Saya melakukan itu setiap hari. Jadi itu tidak spesial. Untuk apa divideokan lagi? Itu bukan sesuatu hal yang spesial. Membagikan uang, membagikan beras itu tidak spesial. Gitu loh. Makanya saya merasa, oh ternyata ini kali ya yang dirasain orang-orang kaya itu. Merasa tindakan dan amal baik ini nggak perlulah diposting-posting, ngapain juga gitu kan. Mereka mungkin merasakan seperti itu. Setelah saya selidiki, ternyata hampir semua orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang amalnya hebat, mereka memang jarang menunjukkan sisi keagamaannya di luar. Mereka ngobrol dengan saya pakai jas biasa, pakai kemeja biasa, pakai flannel, pakai hoodie, nggak pakai gamis panjang, nggak pakai gamis yang dari atas ke bawah begitu, nggak pakai imamah juga, nggak pakai peci juga, ya. Ini saya pakai peci bukan karena saya mau ngelihatin sosok keagamaan, bukan saya ingin menunjukkan sisi agama saya, bukan, tapi karena rambut saya acak-acakan. Ini malam, ya. Rambut saya acak-acakan, saya males mandi karena habis hujan, lagian sebentar lagi juga adzan subuh, makanya saya pakai peci. Ini bukan identitas keagamaan ya, hati-hati. Gitu, ini hanya untuk menutupi agar rambut saya yang kusut itu nggak kelihatan. Oke, lanjut. Nah, begitu saya pelajari, oh ternyata memang begitu, orang-orang kaya itu sebenarnya dermawan, cuman mereka nggak pernah menunjukkan sisi keagamaannya, ya. Orang coba lihat teman-teman, orang-orang kaya, para konglomerat yang sedekah, yang bikin bakti sosial, mereka pernah nggak bawa-bawa nama Yesus? Pernah nggak mereka bawa-bawa nama Hindu, Buddha begitu? Kebanyakan orang-orang Islam doang yang pakai embel-embel sedekah lah, inilah, itulah. Padahal orang lain bakti sosial ya bakti sosial aja. Mereka nggak bawa simbol keagamaan. Saya kira yang suka pamer sedekah itu, yang suka pamer perbuatan baik itu hanya orang Islam. Ternyata banyak orang-orang Islam yang kaya yang sedekahnya juga nggak kelihatan. Amal baik mereka nggak kelihatan. Terus akhirnya saya bertanya-tanya, terus siapa nih yang suka pamer dalam ibadah, dalam amal agamanya? Ternyata itu orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya duit, begitu punya duit mereka pamer duit. Ya. Sama seperti orang-orang yang sebenarnya tidak menikmati iman, mereka imannya tidak nikmat, akidahnya mereka tidak mantap, tauhidnya tidak mantap. Keyakinan dalam hatinya kepada Allah itu nggak mantap. Mereka masih takut nggak punya duit, takut bangkrut, takut miskin. Mereka masih takut ini dan itu. Sehingga karena mereka tidak punya iman yang kuat, karena mereka tidak punya tauhid yang kuat, mau tidak mau mereka harus menunjukkan sesuatu hal untuk menutupi itu. Maka yang ditunjukkan apa? Sorbannya, gamisnya, teriak takbirnya. Orang-orang yang takbir itu coba tanya, mereka ke masjid nggak? Sholat berjamaah nggak tiap hari? Orang-orang yang demo Starbucks, yang demo KFC, coba tanya, sedekah mereka ke Palestina, mereka bantu Palestina sudah berapa miliar, sudah berapa ratus juta. Orang-orang yang senang demo bela Islam, coba lihat, coba tanya mereka satu-satu, sedekah mereka ke tetangga mereka berapa banyak, sedekah mereka ke orang gila berapa banyak, sedekah mereka kepada hewan berapa banyak, manfaat mereka bagi lingkungan sejauh mana. Coba tanya satu-satu. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya punya pengalaman. Orang-orang yang sering mengagungkan identitas keagamaan, sorbannya, pecinya, jubahnya, teriak takbirnya, demonya, aksi bela Islamnya, aksi ini dan itunya, aksi bela ulamanya, dan lain sebagainya. Rata-rata mereka yang seperti itu, imannya kopong, penuh ketakutan, takut ini, takut itu, takut Ahok memimpin, takut begini, takut begitu. Takut presidennya buruk, takut presidennya tidak pro ke kelompok mereka, banyak ketakutan. Imannya kosong, melompong, kayak kerupuk, gede doang kelihatannya, isinya kosong. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau melihat orang kaya itu tidak agamis, jangan seudon, coba dekati mereka, ngobrol dengan mereka. Amal mereka banyak.
Amal mereka banyak. Karena apa? Karena tidak mungkin orang jahat jadi kaya. Tidak mungkin orang jahat jadi kaya. Kalau kita melihat koruptor pada kaya, orang-orang yang merampok pada kaya, kita hanya melihat sisi rampoknya. Bukan berarti saya membenarkan rampok, bukan berarti saya membenarkan korupsi. Tapi di balik korupsi, di balik rampok mereka, pasti ada amal, ada perbuatan baik mereka yang lebih besar, yang bisa menutupi dosa mereka sehingga mereka dapat anugerah yang namanya kekayaan. Nah, saat dosa mereka jauh lebih banyak daripada kebaikan mereka, mereka pun celaka juga kok. Ketangkep korupsi, dimiskinkan, kecelakaan, lumpuh, ya. Itu memang dunia seperti itu. Hanya orang-orang baik yang hidupnya senang, yang hidupnya kaya. Hanya orang-orang soleh, orang-orang dermawan yang hidupnya makmur. Orang dermawan hidupnya makmur, dia berhenti dermawan, makmurnya langsung hilang. Orang kaya gemar sedekah, berhenti sedekahnya, kayanya juga hilang. Itu yang saya lihat. Teman saya banyak ahli sedekah, tiba-tiba jadi pelit karena zaman Covid, jadi miskin sekarang. Jadi miskin sekarang. Sebaliknya ada orang yang miskin awalnya, tiba-tiba dia menumbuhkan sifat dermawan, dia mulai senang sedekah, senang bantu orang lain. Sekarang dia jadi kaya. Temannya ada, masih hidup sampai sekarang. Suka ketemu sama saya, ya. Gitu. Jadi orang-orang kaya itu pasti amalnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang menurut kita suci, menurut kita pakai gamis, menurut kita dia soleh, menurut kita imamannya besar, menurut kita dia ini ahli ibadah. Itu yang kita lihat. Kita nggak lihat di belakang itu mereka ngapain. Orang kaya sebaliknya, mereka tidak menunjukkan apapun di depan kita. Ya, ini bukan penghakiman tapi ajakan. Yuk coba kita cek satu-satu orang di sekitar kita. Orang-orang kaya gemar nggak bersedekah? Kita ngobrol, kita korek-korek mereka gitu kalau lagi ngobrol. Lu amal apa sih? Kok bisa kayak begini? Kok bisa sukses? Pasti dia ngomong. Saya selalu begitu dengan orang kaya yang saya temui, teman-teman saya yang kaya raya, yang tajir melintir. Kadang kita ngobrol-ngobrol, kita bahas ilmu hikmah, kita bahas spiritual. Ada satu titik saya ngorek-ngorek mereka. Ente kok jadi sukses begini bisnisnya? Padahal kan dulu cuma dagang kaos doang. Padahal kan dulu cuma jualan cilok doang. Sekarang jadi maju begini. Punya amalan apa? Belajar di mana ente? Gurunya siapa? Itu kan ngorek-ngorek tuh ceritanya. Saya pengen tahu dong guru kamu siapa? Ilmu kamu apa? Kok bisa cepet kaya begini? Hampir dari mereka semuanya menjawab, saya mah cuman sedekah. Saya rutin sedekah Jumat. Saya rutin berbagi. Saya rutin ngasih ke orang lain. Saya rutin ngasih tetangga saya yang miskin. Saya rutin ngasih tetangga saya yang nenek-nenek yang udah janda. Saya rutin ngasih ke panti asuhan. Hanya itu, Kang. Gak ada lagi, gak ada amalan, gak ada ini dan itu. Semua orang yang tiba-tiba kaya, begitu saya korek-korek, jawabannya pasti satu. Mereka kaya karena sedekah. Mereka kaya karena berbagi, ya. Nah, dari pengalaman itu, saya menyimpulkan bahwa kita nggak boleh seudon ke orang-orang kaya. Kita nggak boleh seudon ke orang-orang kaya. Kekayaan itu nikmat, duit itu nikmat, punya duit banyak itu enak. Masa orang durhaka dikasih duit banyak, ya? Masa orang jahat dikasih duit banyak? Tapi kan itu Firaun dikasih duit banyak, padahal kan dia ngaku Tuhan. Firaunnya, istrinya kan soleh, ya, istrinya soleh. Siapa tahu Firaun kaya karena kesolehan istrinya, ya kan? Yuk mikir dari sekarang, jangan seudon sama orang-orang kaya dan jangan tertipu dengan orang-orang yang bersorban.